Tapi kalau sudah terus menerus, syaratnya sudah cukup garis syaratnya sudah ada, ya sudah, kami akan lakukan terus. Kami tinggal melaporkan saja. Dan bukan hanya motor, juga ada yang lain-lain barangnya seperti laptop dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ingin membangun nih, misalnya ada yang ingin membangun ikhwan lalu mengatakan, saya pengen bangun tapi saya nggak punya uang cash, tapi saya mau mencicil, jual cara angsuran sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini. Lalu kami sampaikan kepada Sohibul Mal, kepada Robul Mal, bahwa dia ada. Terus Robul Mal bertanya, berapa besarnya? 30 juta. Wah, 30 dari 50 cukup besar resikonya. Gimana cara kita mengamankannya? Lalu kami sampaikan cara mengamankannya dengan kolateral. Dalam Islam insya Allah nanti antum boleh bertanya kepada Ustaz, boleh kita dengan kolateral atau jaminan. Ya, kita minta jaminan dari ikhwan kita ini. Lalu ikhwan kita ini boleh, saya kan membangun di atas tanah, tanahnya itu sudah punya sertifikat, silakan dipakai. Lalu kami sampaikan lagi ke pemodal, dan akhirnya si pemodal, ayo boleh, tapi saya jangan yang simpen ya. Baik, kalau antum takut menyimpannya, kami simpankan di notaris, tertulis. Jadi semuanya bahwa memang ini hanyalah kolateral, gitu. Jadi itulah yang telah kami laksanakan. Dan beberapa hal lagi berikutnya adalah mudharabah muqayyadah ini kami juga telah sampaikan. Insya Allah Ta'ala setelah ini juga ada pembangunan jembatan, pembangunan jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya, jadi sifatnya adalah benar-benar kita terikat satu sama lain. Kita terikat, tapi karena ini sifatnya benar-benar banyak berkomunikasi, tentu kami juga nggak sanggup komunikasi sama 1000 orang gitu saat ini. Wallahu a'lam soal nanti. Sehingga saat ini kami batasi untuk 50 juta ke atas, 50 juta dan lipatannya, gitu. Karena kalau kita bangun rumah, ya rata-rata sih di atas 50 juta, gitu kan ya. Nggak mungkin kita juga di bawah itu. Ya, dan selanjutnya misalnya kita juga mau beli mobil second, sekarang berapa harganya? Jadi yang kami lakukan adalah sekarang kelipatan 50 juta syaratnya, khusus untuk mudharabah muqayyadah. Jadi khusus untuk mudharabah muqayyadah kami berikan kelipatan seperti itu. Dan kami juga terus mengikuti aturan-aturan secara syar'i. Ya, jadi kita semua insya Allah semua akan seperti itu. Kita beli dulu semuanya. Kita beli dulu, baru kita jual, dan itu pun masih ada hak hiyar. Nah, inilah mudharabah muqayyadah yang telah kami laksanakan selama ini. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada beberapa ikhwan akhwat yang telah mengikuti mudharabah muqayyadah. Jadi benar-benar sangat kita terikat satu sama lain, sehingga laporannya pun kita sampaikan, dan setiap tanggal 1 kita sampaikan semua. Inilah praktek yang telah kami laksanakan dari buku ini maupun dari kitab-kitab yang lain, termasuk tadi tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tulisan-tulisan ustaz-ustaz lainnya maupun ulama lainnya. Tapi kami lebih banyak mengambil buku ini sebagai rujukan di dalam melaksanakan muqayyadah, dalam melaksanakan mudharabah muqayyadah. Jadi mudharabah itu jelas kerjasama muamalah antara pemodal dengan pelaku usaha. Jadi tidak kami lemparkan lagi kepada orang lain. Kalau kami tidak sanggup, akan kami katakan kami nggak sanggup kalau antum mau yang seperti itu. Yang ada kami adalah begini. Seperti tadi misalnya pembangunan jalan, pembangunan atau sebagai kontraktor. Pengelola kita ada Insinyur Abu Khairi, itu dari ITB bagian sipil, dan memang pekerjaannya. Jadi memang kita bersama. Kalau kita tidak mampu, seperti herbal, ya ini mutlaqah tapi nanti herbal. Herbal itu kami kan bukan ahli herbal, tapi kami bekerjasama dengan Abu Muhammad yang ada di Radio Roja ya. Itu untuk membuat klinik herbal, sehingga Abu Muhammad dengan kami 25-25.
Sohibul Mal dapat 50%. Jadi contoh-contoh seperti ini kami praktekkan langsung, dan tentu saja alhamdulillah saya sendiri dan beberapa teman juga memang praktisi sebelum kami mengenal sunnah Rasulullah SAW ini, sehingga kami juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Dan ini mudharabah muqayyadah. Tapi kalau mudharabah mutlaqah, bagaimana brosur yang telah kami sampaikan, ini bebas. Sampai saat ini mudharabah mutlaqah itu sudah melaksanakan juga jual cara angsuran. Bedanya kalau mudharabah mutlaqah ini karena kecil, ya, tapi kumpulan dari banyak orang, juga transaksinya ikut kecil, di bawah 5 juta rupiah. Di bawah 5 juta atau 6 juta itu ya Pak Irfan? Di bawah 5 juta rupiah. Tapi kalau untuk yang muqayyadah itu di atas 5 juta rupiah. Jadi ada benda-benda atau barang-barang di atas 6 juta kami masukkan ke mudharabah muqayyadah. Kalau yang di bawah 5 juta seperti handphone dan lain sebagainya, alat elektronik, kami masukkan ke mudharabah mutlaqah. Selain jual cara angsuran, juga kita ada klinik herbal, ya, yang mutlaqah. Lalu ada juga laundry kiloan. Lalu ada juga electric voucher. Lalu ada lagi, ada 7 ya yang kami laksanakan, ada 7. Termasuk di dalamnya kita juga melaksanakan namanya one stop shopping. Jadi kalau bapak-bapak ada yang ingin mendirikan bangunan, lalu tinggal SMS kepada kami belikan bangunan, apa bahan bangunannya. Tinggal duduk aja, nggak usah pergi ke depo dan lain sebagainya. Kami akan antarkan barangnya dan tinggal ditagih. Nanti tergantung apa kamu cara tunai atau cara angsuran. Itu hanya untuk mempermudah pelaksanaannya. Dan inilah yang kami lakukan dari mudharabah mutlaqah. Ya, alhamdulillah tahun ini mudharabah mutlaqah Allah beri kemudahan, sudah mulai mendapatkan hasilnya. Tahun sebelumnya memang masya Allah, ya, babak belur di sana sini. Ternyata walaupun kita sudah bergabung dengan orang-orang yang sudah lebih dari 5 tahun di bidangnya dan sudah menghasilkan selama itu, tetapi ternyata Allah Azza wa Jalla belum berikan kemudahan sehingga rezekinya belum sampai. Qadarullah, beberapa usaha BT Bintaro memang juga kandas. Ya, kita bekerja sama Soto Betawi dengan seorang ikhwan, itu 7 tahun selama sudah menghasilkan yang luar biasa. Kita bikin di tempat-tempat yang luar biasa nikmatnya, ada jalanan di tempat jalan-jalan Bintaro Utama dan lain sebagainya. Tapi qadarullah, setelah kita pindah-pindahkan pun tetap rugi. Jadi kita nggak bicara untung terus nih nanti. Jadi harus ingat bahwa di seluruh dunia seperti tadi Ustaz bilang, ada untung ada rugi. Tetapi yang dicatat penting adalah sampai saat ini lebih banyak untung daripada rugi. Kalau seluruh dunia lebih banyak rugi, hancur negara-negara. Ternyata Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih, sehingga orang berdagang lebih banyak untung daripada rugi. Tapi bisa aja yang rugi itu kita, tapi insya Allah Ta'ala kita diberikan keuntungan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, cuma mentalnya yang harus siap. Karena kita udah kebiasaan kaum muslimin ini naruh duit di bank, ongkak kaki, duitnya nggak berkurang, malah bertambah. Nah, ini ciri-ciri riba. Ya, sistem yang seolah-olah tidak akan terjadi rugi, seolah-olah. Padahal bank-bank konvensional yang menyatakan tidak ada kerugian, selalu ada keuntungan, hancur berapa banyak di negara kita sendiri maupun di seluruh dunia. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, kenapa kita takut? Orang kufar itu berani. Ketika dia menanamkan uangnya di perusahaan, dia sudah tahu bisa untung bisa rugi perusahaan ini. Mereka semua tahu, sehingga mereka juga siap ketika rugi, collapse. Ya sudah siap, habis hartanya. Itu orang kufar, nggak beriman. Kita berapa banyak petunjuk
petunjuk dari Allah Azza wa Jalla di Al-Qur'anul Karim dan tuntunan Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang terus dilakukan oleh mereka dan telah diberikan contohnya oleh Rasulullah SAW, sehingga di sini banyak sekali mensitir hadis-hadis dan asar para sahabat ridwanullah jami'an yang telah Allah berikan contohnya dan kemajuan yang luar biasa. Ya, tapi memang ada untung, ada rugi. Al-ghanam bil gharam. Ya, keuntungan itu di atas landasan kerugian. Ya, insyaallah taala inilah yang bisa kami kenapa mutlaqah itu banyak. Satu lagi, kenapa kami berusaha menyebar ini, cara untuk insyaallah taala mengurangi resiko. Ya, spread of risk. Kita untuk mengurangi resiko, kebetulan alhamdulillah saya berpengalaman di dunia kelompok usaha terus. Mulai dari zaman tahun 80-an sampai sekarang saya masih di dunia kelompok usaha. Kelompok usaha yang besar-besar saya nggak perlu sebutkan, itu saya udah pindah-pindah itu, dan sampai sekarang pun saya masih menjadi mitra dari salah satu kelompok usaha. Udah ada 4 kelompok usaha yang saya ikuti sejak tahun 80-an. Dan jadi alhamdulillah ini yang kami terapkan di mutlaqah, sehingga walaupun di beberapa kayak tadi misalnya soto Betawi hancur, ada martabak hancur, tapi ternyata herbal bagus, jual darah hancuran bagus, sehingga akhirnya tidak sampai semua dana, karena saya tersentuh sekali dengan tulisan di sini bahwa dikatakan bahwa kita ini pelaku usaha berusaha dengan itikat baik, berusaha mencari keuntungan. Walaupun keuntungan itu urusan Allah Azza wa Jalla, rezeki itu urusan Allah Azza wa Jalla, tapi kita berusaha terus. Dan ketika pun masih sudah terjadi kerugian, kita cepat-cepat mencari tindakan untuk mengobatinya. Nah, ini yang insya Allah ta'ala kita Koperasi Syariah Bintaro sudah melaksanakannya, baik mudharabah mutlaqah maupun mudharabah muqayyadah. Jadi sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Tapi memang perbedaannya, kalau muqayyadah terus terang sampai saat ini kami hanya berani yang 50 juta kelipatannya. Karena biayanya jadi seandainya 1% biaya operasi itu 500.000, siapa yang mau digaji 500.000 untuk ngurusin ini semua? Nah, sehingga itu, tapi kami masih bisa usahakan. Nah, 50 jutanya, kenapa 50 juta seperti itu? Tapi kalau untuk yang mutlaqah itu seperti tabungan aja sebenarnya, tapi sifatnya modal. Itu minimalnya 500.000 dan itu bisa terus menerus. Dan pelaksanaan itu pun setiap uang yang masuk memang kami perlukan terus, karena masih banyak, masih waiting list saat ini usaha-usaha yang berharap bisa berbagi untung dan bisa berbagi rugi. Wallahu a'lam. Insan TV untuk semua insan.